Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan beberapa hal berkaitan perkembangan COVID-19 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu masyarakat Sumatera Utara yang saya banggakan, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan siaga darurat sejak tanggal 17 Maret sampai dengan 30 Maret 2020 yang pada hari ini diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Beberapa rumah sakit rujukan telah ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, antara lain Rumah Sakit GL Tobing, Rumah Sakit Marta Friska, Rumah Sakit Diklat BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Rumah Sakit Lions Club, Rumah Sakit Mutiara, dan beberapa rumah sakit lainnya. Untuk saat ini, Rumah Sakit GL Tobing merupakan rumah sakit yang telah dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara pada Sabtu sore kemarin, tanggal 28 Maret 2020, yang sampai dengan siang ini telah menerima pasien PDP sebanyak 5 orang. Adapun untuk dapat menghubungi Rumah Sakit GL Tobing, dapat dihubungi melalui nomor telepon 0822 6804 0022. Ulangi, 0024. Perawatan pasien PDP suspek COVID-19 berbeda dibandingkan perawatan pasien non-COVID lainnya karena bersifat penyakit yang mudah menular sehingga pasien diisolasi satu pasien untuk satu ruangan. Tidak boleh ada kontak dengan orang lain di sekitar tanpa menggunakan APD, baik petugas kesehatan maupun dari keluarga pasien. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan dan penyebaran penyakit. Demikian pula halnya dengan penanganan jenazah pada pasien penderita COVID-19 positif yang telah meninggal dunia akan mendapatkan perlakuan khusus, di mana di beberapa daerah telah diputuskan untuk tidak dilakukan pembesukan atau takziah. Semua itu dilakukan semata-mata untuk memutus rantai penularan dan menjaga orang yang sehat agar tetap sehat tanpa corona. Pemeriksaan swab tenggorok telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tanggal 29 Maret kemarin telah dilakukan pemeriksaan swab tenggorok sebanyak 378 orang yang sudah mendapatkan hasil sebanyak 103 orang. Sisanya masih dalam proses di Balitbang Kesehatan Kemenkes RI Jakarta. Saudara-saudari warga Sumatera Utara yang kami banggakan, pada sore hari ini, Senin tanggal 30 Maret 2020, pukul 17.00,
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Sumatera Utara telah mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19 dengan rincian sebagai berikut. Penderita PDP yang sedang dirawat sebanyak 76 orang, turun 1,3%. Pasien ODP, orang dalam pemantauan, sebanyak 2.909 orang atau bertambah sekitar 12,1%. COVID-19 yang terkonfirmasi positif sebanyak 20 orang. Yang hari sebelumnya kita ketahui sebanyak 14 orang. Jadi terjadi peningkatan 30% untuk COVID positif. Saat ini pasien COVID yang dirawat dengan konfirmasi positif sebanyak 18 orang. Sedangkan pasien-pasien PDP yang sudah diperiksa COVID negatif, yang masih dirawat karena kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk di rumah, sebanyak 12 orang. Sedangkan pasien PDP dengan COVID negatif yang sudah rawat jalan atau dipulangkan, sebanyak 11 orang. Demikian data pasien yang telah kita dapat, yang cenderung masih didapatkan adanya peningkatan pada ODP, sedangkan PDP masih bertahan. Untuk itu marilah kita bersama-sama membantu pemerintah daerah untuk memutus rantai penularan COVID-19, menjaga warga Sumatera Utara yang sehat agar tetap sehat tanpa corona, dengan cara melaksanakan social distancing, yakni menjaga jarak sekitar 2 meter antara sesama, menghindari keramaian, stay at home, dan work from home. Kemudian kita juga dihimbau untuk membiasakan diri hidup sehat, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, atau dengan menggunakan hand sanitizer, mengkonsumsi vitamin C, istirahat dan olahraga secara teratur di bawah sinar matahari, dan menjaga lingkungan tinggal kita untuk tetap bersih dari kontaminasi virus corona. Berikut ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyediakan tempat bagi Bapak Ibu warga Sumatera Utara untuk melaksanakan donasi melalui rekening donasi Sumut Peduli COVID-19 nomor rekening 100 0102 777 7477 melalui rekening Bank Sumatera Utara. Selanjutnya, kami dari Gugus telah mendapatkan beberapa pertanyaan. Silakan. Ya, silakan Pak.
Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Memang wabah COVID-19 ini selain berdampak terhadap kesehatan, juga berdampak terhadap sosial ekonomi di masyarakat. Banyak tempat-tempat hiburan, rumah makan, pertokoan yang tutup dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Hal ini akan berdampak sosial bagi pekerja maupun pengusaha. Hal tersebut masih dalam pembahasan dari pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal menjaga jaring pengaman sosial untuk mengamankan logistik bagi masyarakat Sumatera Utara. Bila ada perkembangan akan segera kami sampaikan. Ya, silakan Pak. Halo, ya, selamat sore. Selamat sore Bapak. Saya Daniel. Itu tadi kan kami dapat informasi Pak di Rumah Sakit Madani yang meninggal dunia Pak. Itu alamatnya yang di Jalan Harapan Pasti itu Pak. Bisa dipaparkan Pak riwayat perjalanannya selama ini di mana seperti itu Pak, kemana aja sejauh mana aja. Terus riwayat penanganan medisnya bagaimana gitu Pak dalam beberapa hari terakhir ini sejak dia masuk rumah sakit. Indikasi awalnya seperti apa Pak. Terus yang kedua Pak, terkait tenaga medis, kami juga mendapat informasi ada 2 tenaga medis di Sumatera Utara yang sudah positif corona gitu Pak. Jadi mereka sekarang dirawat di mana, terus bagaimana kronologi jadi mereka bisa terpapar atau positif corona Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk penderita yang meninggal dunia di Rumah Sakit Madani, dari kami belum mengkonfirmasi bahwa pasien tersebut adalah positif COVID-19, walaupun kita memperlakukannya yang bersangkutan adalah suspek penderita corona. Jadi kita perlakukan untuk pemulasaran jenazah sesuai dengan SOP yang berlaku di Sumatera Utara. Kita merujuk dari SOP RS Haji Adam Malik. Untuk riwayat perjalanan penyakitnya, kami belum mendapatkan laporan secara rinci. Bila ada, akan kami sampaikan. Berikutnya, pertanyaan yang kedua. Ya. Oh, tentang tenaga kesehatan yang terkonfirmasi. Ya. Tenaga kesehatan yang terkonfirmasi corona positif. Pada prinsipnya, bila tenaga kesehatan tersebut menderita sakit sebagai PDP, maka kita akan rawat di rumah sakit rujukan PDP di Rumah Sakit Lumban Tobing maupun Rumah Sakit Haji Adam Malik. Tetapi kalau yang bersangkutan masih berstatus sebagai orang tanpa gejala, namun positif corona, kita akan mengisolasi yang bersangkutan agar supaya tidak menularkan kepada keluarga, kerabat, tetangga maupun lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Demikian Pak. Oke Pak, satu lagi Pak, yang meninggal tadi pagi itu bisa sempat dimandikan atau bagaimana tadi Pak? Soalnya kalau sesuai prosedur kan sebelumnya banyak yang sempat melayang terus sempat dimandikan pada saat informasi yang terdengar. Itu bagaimana nanti Pak? Ya. Apakah yang melayang itu masuk dalam daftar ODP atau bagaimana? Ya.
pasien tadi belum bisa dipastikan corona positif atau tidak, walaupun kita memperlakukannya sebagai suspek corona. Kita melakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian untuk orang-orang yang melaksanakan pembesukan atau takziah, kita akan mengkonfirmasi siapa saja yang bersangkutan, kemudian kita catat identitasnya, tetapi kita belum bisa untuk mengkarantina orang-orang tersebut, tetapi kami menghimbau para petakziah agar memeriksakan diri ke sarana kesehatan terdekat atau dapat ke rumah sakit Sari Mutiara untuk memeriksakan diri status kesehatannya bagaimana. Apakah sebagai OTG atau sebagai ODP. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Beliau saat ini kondisi dalam keadaan yang baik, ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari warga Sumatera Utara. Kita doakan saja, semoga beliau dapat cepat lebih baik lagi, bisa imunitasnya bisa timbul, sehingga beliau dapat kembali status sebagai warga yang sehat, sebagai pejabat yang sehat, sehingga bisa memimpin kita semua. Demikian dari saya. Selamat sore. Sumatera Utara lawan Corona, bersama kita bisa. Horas!